Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Dea Devina Hutagalung. Aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma tahun 2018. Dan hari ini, aku akan membahas tentang mental health awareness. Nah, sebelum berangkat lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, apa sih kesehatan mental atau mental health itu? Yuk, kita simak aja langsung dari ahlinya. Mental itu sendiri bisa dibilang adalah suatu kondisi di mana secara emosional, sosial ataupun secara perilaku, kognisi itu well-being-nya terjaga atau keseimbangannya terjalin dengan baik. Jadi tertampil dari perilakunya, misalnya lebih stabil, lebih resilient gitu. Biasa itu yang kita sebut dengan kesehatan mental. Jadi kombinasi dari berbagai faktor. Untuk hari ini, kenapa aku memilih membahas tentang mental health awareness adalah karena ini berangkat dari kekhawatiran aku dan teman-teman aku yang merasa kalau di Indonesia ini mental health itu kurang disadari oleh masyarakat Indonesia sendiri. Mereka merasanya kesehatan mental tidak sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Padahal kesehatan mental dan kesehatan fisik sangat penting buat setiap individu yang masih bernafas dan masih hidup. Ibaratnya gini, kalau misalnya tangan kalian patah, kaki kalian patah, atau yang ringan-ringan kayak pilek, batuk, sakit-sakit yang ya masih bisa bergerak, masih bisa jalan tapi gak nyaman, itu kan pasti mengganggu kegiatan-kegiatan kalian sehari-hari dong. Sama halnya dengan kesehatan mental. Kalau misalnya mental kalian kesehatannya terganggu, hal itu akan sangat mempengaruhi kegiatan kalian sehari-hari. Bisa aja mempengaruhi mood, bisa juga kayak mempengaruhi nafsu makan. Itu akan sangat berpengaruh pada kegiatan kalian sehari-hari, dan itu adalah suatu hal yang mengganggu di kegiatan kalian sehari-hari. Makanya dari situ aku merasa kayak, oh, kita harus menyadarkan orang-orang Indonesia bahwa kesehatan mental itu sangat penting. Di Indonesia sendiri aku rasa anak-anak remajanya ya range umur kayak 15 sampai 29-an, aku rasa masih paham tentang kepentingan mental health ini dan aware akan hal itu. Cuma kadang-kadang orang tua kita ngerasa kayak mental health itu gak penting banget. Bukan banget sih, maksudnya masih beberapa orang tua kita tuh masih ngerasa kesehatan mental tuh gak sama pentingnya sama kesehatan fisik. Tapi seperti yang udah aku jelasin tadi, kesehatan mental dan kesehatan fisik adalah dua hal yang sama pentingnya. Di Indonesia sendiri, aku mulai merasa banyak juga remaja-remaja yang self-diagnose. Hal itu sangat gak bagus buat kalian. Tolong kalau kalian merasa ada yang salah dengan diri kalian, kalian cerita. Kalian cari orang yang kalian percaya untuk cerita ke mereka. Oke, jangan sampai self-diagnose, apalagi yang cuma lihat dari Instagram, Twitter, TikTok. TikTok menurut aku cukup banyak deh video-video yang membuat kita kayak self-diagnose. Kayak banyak video yang tulisannya kayak kamu depresi kalau kamu gini, terus nanti komen-komennya banyak kayak iya aku gitu banget, aduh jangan-jangan aku depresi. Tar dulu sayang, bentar dulu, kamu belum tentu depresi, bisa jadi kamu emang gak mood aja saat itu. Tolong banget cari professional help, atau at least cerita ke orang tua kalian. Mungkin orang tua kalian ada beberapa yang kayak bilangnya kamu kurang berdoa aja tuh, kamu kurang deket aja tuh sama Tuhan. Karena di masyarakat kita masih banyak yang ngerasa kalau datang ke psikolog, datang ke psikiater, atau pokoknya dokter kejiwaan apapun, itu kayaknya kayak orang sakit jiwa. Iya, memang jiwa kalian sakit, cuma bukan sakit jiwa yang kayak gitu, yang maaf yang bisa dilihat di jalanan yang kayak biasanya gak pakai baju, enggak yang kayak gitu. Karena penyakit kejiwaan itu bukan cuma kayak gitu doang. Ada banyak banget spesifikasi penyakit kejiwaan yang bisa dialami sama seorang manusia. Jadi, kalau kalian ngerasa ada yang salah sama diri kalian ngerasa aduh capek banget ya, jangan dulu menyerah please. Kalian harus sadar kalau
kalian bisa cerita kok, ada kok orang yang mau mendengarkan kalian. Mungkin emang harus dibayar kayak psikolog, tapi dia mau dengerin kok, dia juga mau cari solusinya kok bareng kalian. Jadi ayo semuanya, masyarakat kita, ayo kita mulai dari sekarang sadar tentang kesehatan mental kita. Kita perhatiin orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang deket sama kita. Kita tanya, gimana hari kamu? How's your day? How are you today? Atau kayak kalian lihat ke kaca deh. Kalian ngaca, kalian lihat diri kalian sendiri. Kamu baik-baik aja gak sih? Kamu gimana rasanya hari ini? Ngobrol sama diri kalian sendiri. Ngobrol sama orang terdekat kalian. Hal itu penting banget untuk menjaga kesehatan mental kalian. Jangan sampai kalian menyerah sama keadaan. Aku tahu, aku percaya semua hal itu ada masanya, termasuk kesedihan-kesedihan yang kalian alamin saat ini. Itu bakal lewat nantinya, itu bakal pergi nantinya. Jadi aku harap kalian tetap kuat, kalian stay di sini. Kita berjuang bareng-bareng. Kita lihat ke depannya kita bisa ke apa. Jangan sampai menyerah di tengah-tengah jalan. Look how far you've come. Jangan kemana-mana dulu. Ayo lanjutin hidup kalian. Aku percaya kita semua bisa ngejalanin hidup kita dengan baik. Dengan hidup memang gak gampang. Tapi kalau kalian merasa mental kalian terganggu, aku harap kalian cepat menemukan kesembuhan. Aku harap kalian cepat menemukan jalan keluar. Dan no, suicide isn't a way out. It's not. Jadi aku harap hidup kalian berjalan sesuai dengan yang udah direncanain sama Tuhan. If you believe in God. If you don't, aku berharap hidup kalian baik-baik aja dan kalian bisa mengatasi semua masalah yang ada di dalam hidup kalian. Bilang ke orang tua kalian, bilang ke orang-orang terdekat kalian, kalau kesehatan mental itu harus banget diperhatiin. Jangan cuma merhatiin fisik doang. Okay, since this is a campaign, aku mau minta tolong sama kalian untuk meningkatkan awareness tentang mental health ini di Indonesia. Caranya gimana? Caranya aku mau minta tolong kalian untuk mulai dari diri kalian sendiri. Aku mau kalian tahu dulu apa yang kalian butuhkan. Baru nanti kalau kalian sudah paham dengan kondisi kalian, dengan kesehatan mental kalian, baru kalian boleh menyebarkan awareness ke orang-orang di sekitar kalian dengan cara tanya ke mereka gimana hari mereka, gimana keadaannya, gimana apa yang kamu rasakan saat ini. Kayak gitu-gitu ke orang-orang di sekitar kalian. Jadi aku harap campaign ini membawa dampak yang positif untuk kalian semua yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.